Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Senin 21 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Hulului do Tuhani diari hagugotaki. Setol-tol do tangaku bornginnai. Jaladang marpasohotan. Sai dipajua-jua rohaku do apulon. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat hidup terasa berat dan air mata menjadi makanan sehari-hari. Demikian digambarkan oleh pemazmur yang mengajarkan kepada kita untuk tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi justru mengingat Dia. Di mana setiap orang pasti pernah merasakan masa sulit. Saat semuanya terasa gelap dan tidak ada jalan keluar. Pemazmur juga pernah mengalami hal itu. Dan itulah yang disaksikannya lewat firman hari ini. Dia tidak menutupi perasaannya, tetapi mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika ia mengingat Tuhan, bukan rasa damai yang langsung datang, melainkan sebuah keluhan. Ini menunjukkan bahwa iman bukan soal perasaan tenang terus, tetapi keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan, meski hati sedang mengalami berbagai kekacauan. Ketika kesesakan dan pergumulan melanda, kita diajar untuk jangan membiarkan hati menjauh atau berpikir larut dalam keputusasaan. Mengingat Tuhan adalah langkah pertama untuk menemukan pengharapan di tengah malam gelap kehidupan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tetapi kerap kali kita terlalu sibuk dengan rasa sakit sendiri hingga melupakan kehadirannya. Pemazmur memulai pemulihannya dengan suatu tindakan sederhana namun penuh makna. Mengingat. Mengingat bukan sekedar aktivitas pikiran, tetapi sikap hati yang membuka diri untuk melihat kembali siapa Tuhan itu dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Sebuah ilustrasi, seorang petani tua setiap hari memandang foto mendiang istrinya yang terpajang di dinding rumahnya yang reot. Setiap kali ia merasa lelah atau kesepian, ia duduk di kursi dan mengingat semua kebaikan dan kasih dari istrinya. Meski orang yang dikasihinya itu sudah tiada, kenangan itu memberinya kekuatan untuk terus bekerja dan hidup dengan semangat. Cuma Tuhan, jika kenangan manusia bisa memberi harapan, apalagi ketika kita mengingat Tuhan yang telah memberikan kehidupan ini dan yang telah menuntun kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita tidak memperoleh kekuatan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan? Ketaatan kepada firman Tuhan bukan sekedar hanya mengikuti aturan, tetapi memilih untuk terus mengingat akan kasih dan karyanya, bahkan ketika semuanya seperti tampak sunyi. Banyak orang berpikir bahwa taat kepada Tuhan itu berat karena seperti mengikuti daftar peraturan. Tetapi sebenarnya ketaatan lahir dari hati yang percaya dan rindu kepada Tuhan. Saat kita mengingat kebaikannya, hati kita akan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Di tengah sunyi dan kesendirian, kita bisa memilih untuk tetap setia karena tahu bahwa Tuhan setia lebih dahulu kepada kita. Jemaat Tuhan, akhirnya renungan ini mengajak kita untuk tidak melupakan siapa Tuhan itu. Penolong setia di masa lalu dan tetap penolong di masa kini. Dengan terus mengingat Tuhan, hati kita diarahkan kembali kepada kebenarannya dan hidup kita dituntun dalam ketaatan, sebab hanya di dalam Dia ada damai sejati yang tidak tergoncangkan. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah hari ini dan lupa akan pertolongan Tuhan di masa lalu yang telah kita lewati.
Tapi pemazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang pernah menolong kita tidak berubah. Ia masih bekerja, Ia masih mendengar, Ia masih mengasihi. Maka mari jangan berhenti untuk mengingat. Karena mengingat Tuhan akan membawa kita kembali ke jalan yang benar dan penuh damai. Tidak tergantung kepada situasi yang tengah kita hadapi. Sebagaimana sebuah ilustrasi, ketika seseorang terjatuh saat mendaki gunung dan merasa tidak bisa lagi untuk melanjutkan pendakiannya, pemandu berkata, "Lihatlah ke bawah. Lihat seberapa jauh kamu sudah naik." Melihat ke belakang bukan untuk menyesali, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan sudah membawa kita sejauh ini dan Ia tidak akan meninggalkan kita di tengah perjalanan. Karena Dia pasti akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan yang telah Ia tetapkan. Maka tetaplah berpengharapan kepada Tuhan agar kita beroleh sukacita penggenapan akan pengharapan kita. Amin. Tuhan, ajarlah aku untuk selalu mengingat akan kebaikan kemurahan hati-Mu di setiap perjalanan hidupku. Di tengah keluhan dan kelemahan, bimbinglah aku untuk tetap percaya bahwa Engkaulah penolongku yang setia. Bawalah aku hidup dalam ketaatan karena kasih-Mu, bukan karena paksaan atau keadaan yang menyesakku. Dalam nama Yesus Kristus aku telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Salam.